Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kami hadirkan informasi untuk Anda di mana Subdit Jatanras Polda Jatim mengungkap motif tersangka RTH membunuh UH dan membuang bagian jasad korban ke Ngawi, Jawa Timur. Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jatim, terungkap bahwa korban uswatun hasanah terlebih dahulu dicekik di sebuah hotel di kawasan Kediri, Jawa Timur. Bingung kemudian menghilangkan barang bukti hingga kemudian tersangka ini memutuskan untuk memutilasi korban. Polisi juga mengungkap aksi keji pelaku RTH ini yang kemudian mengaku sebagai suami istri korban dilakukan karena cemburu kepada korban. Ya, kami akan ajak Anda untuk memperbaharui informasi ini bersama dengan Wadirkrimum Polda Jawa Timur. Ada AKBP Suryono. Selamat malam, Pak Suryono. Selamat malam, Mbak Maria. Ya, Pak Suryono, sudah diketahui motif sementara dari pelaku kemudian tega melakukan aksi mutilasi kepada korban. Karena cemburu, betulkah hanya karena ini, Pak Suryono? Ada beberapa hal yang hasil pemeriksaan kami terhadap tersangka terkait dengan motifnya. Yang pertama terkait tadi Mbak sampaikan cemburu. Kemudian yang kedua sakit hati kepada korban. Sakit hati itu berpicu atau berawal dari yang pertama yang bersangkutan sering dimarahin, sering cekcok, kemudian menyuruh anak yang kedua itu dibunuh. Karena yang bersangkutan tidak senang kalau tersangka ini anak keduanya lahir. Kemudian sering meminta uang dan juga sering memasukkan laki-laki lain ke dalam kamar kosnya. Itu yang menjadi pemicu utama daripada tersangka melakukan mutilasi. Iya, kalau kemudian ada beberapa faktor yang melatar belakangi aksi keji pelaku ini, apakah kemudian aksi ini memang sudah direncanakan, Pak Wadir? Ya, sejak awal memang sudah direncanakan, Pak. Pada saat tanggal 19 ngajak ketemuan itu tidak ada niat lain kecuali memang untuk merencanakan pembunuhan. Berawal dari pertemuan di terminal Tulungagung, kemudian berdua menggunakan mobil korban berjalan ke arah Kediri, sehingga sebentar di ruang makan, kemudian menyewa salah satu hotel di Kabupaten Kediri, dan disitulah masuk kamar kurang lebih pukul 21.00 terjadi cekcok dan akhirnya terjadi pembunuhan, yaitu dengan cara dicekik korban. Setelah meninggal yang bersangkutan bingung, kemudian nelpon temannya untuk datang dan menjemput yang bersangkutan. Dari situ kemudian yang bersangkutan mengambil koper dan juga mampir di salah satu retail modern untuk membeli pisau dapur yang kecil. Kemudian setelah kembali ke hotel, yang bersangkutan memutilasi karena ketika dimasukkan koper, tubuh korbannya tidak muat, sehingga kepalanya dipotong dulu. Setelah dipotong dimasukkan tidak muat lagi, kemudian kaki sebelah kiri juga dipotong, akhirnya dipaksa kemudian masuk ke dalam. Iya, Pak Wadir, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa pelaku sempat menelpon rekannya, kemudian kami juga saksikan di CCTV dari sebuah hotel tersebut, nampak ada seorang pria lain yang menunggu di depan hotel. Siapakah pria ini dan apakah kemudian keterangan yang sudah bisa didapat dari rekan pelaku ini, Pak? Rekan pelaku itu saudaranya, Pak, saudara yang tersangka. Tapi hasil pemeriksaan sampai detik ini, sampai sekarang ini memang belum ada keterlibatan saksi yang ditelepon terkait dengan pembunuhan berencana ini. Karena yang bersangkutan tidak mengetahui, dan dari rekaman CCTV itu terlihat bahwa yang bersangkutan hanya menunggu di luar, duduk di luar dan tidak masuk ke kamar sama sekali. Yang angkat koper dari dalam kamar hotel menuju ke mobil juga yang bersangkutan, sehingga kami masih melakukan pendalaman untuk terkait apakah yang bersangkutan terlibat untuk melakukan atau yang lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Wadir atas informasinya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami tunggu nanti update terbaru dari kasus ini, Pak Wadir. Terima kasih.